Hai, apa kabar? Akhirnya setelah penantian selama lebih kurang 1 bulan menggunakan Google Pixel 6, sampailah pada hari ini di mana saya mau bahas HP yang paling saya sukai sepanjang kehadiran Google Pixel Series. Sempat menggunakan seri-seri sebelumnya seperti Pixel 1, Pixel 3, Pixel 4, dan terakhir Pixel 6, rasanya HP ini yang paling berkesan buat saya. Walaupun sebelumnya saya sempat suka banget sama Pixel 4, tapi tetap aja, Pixel 6 ini adalah HP yang pada akhirnya paling saya sukai. Iya, kecerdasan chipset Google bisa kalian lihat di fitur dictation yang ada di intro video tadi, di mana dia bisa menangkap bahasa Indonesia dengan sangat baik. Meskipun belum sempurna karena masih ada 1-2 kesalahan, tapi menurut saya fitur dictation dari Google Keyboard di Google Pixel 6 ini sangat berjalan baik. Jadi improvementnya tuh kerasa sangat bagus banget ya. Beda dibandingkan kita menggunakan fitur dictation ini di smartphone dengan chipset yang lain. Dan kalau ngomongin soal chipset, seperti yang udah sama-sama kita tahu, kalau Google akhirnya bercerai dengan Qualcomm dan akhirnya menggunakan chipset buatan mereka sendiri, yakni Google Tensor yang diklaim sama Google ini tuh akan lebih maksimal digunakan berdasarkan algoritma machine learning mereka. Untuk urusan performa ngebut-ngebutan atau buat dipakai main game sih, performa Google Tensor ini bisa dibilang masih di bawah Snapdragon 888, karena dari awal Google juga bukan ini jualan utamanya. Di banyak media yang mereka lakukan, kalimat gaming selalu ditaruh di paling akhir untuk menjelaskan performa dari chipset buatan mereka ini. Kalimat pertama yang Google gunakan adalah Google Tensor ini akan menghasilkan foto yang jauh lebih bagus, performa penggunaan sehari-hari yang lebih smooth, dan juga kemampuan mendeteksi bahasa dan live translate yang lebih optimal seperti yang sudah kalian lihat di awal video. Sekarang kita ngomongin masalah performa harian terlebih dahulu deh. Dulu saya sempat ngebahas mengenai kelebihan dari iOS, di mana OS dari Apple tersebut punya performa harian yang sangat smooth dengan salah satunya adalah manajemen RAM yang baik. Paling simpel contohnya adalah ketika saya pakai aplikasi edit foto untuk edit thumbnail di video YouTube saya, contohnya Snapseed. Ketika saya pakai dan udah selesai dipakai, 3 hari kemudian saya pakai lagi nih misalnya si aplikasi Snapseed-nya, itu aplikasinya belum ketutup dan masih running. Jadi ini tuh pengalamannya berasa kayak seamless gitu ya. Pengalaman seamless seperti ini jarang saya temui di kebanyakan smartphone Android, itu kayaknya lebih sering di iPhone ya. Dan akhirnya saya mengalami hal yang enak seperti ini di Google Pixel 6, dan menurut saya user experience yang oke seperti ini adalah salah satu nilai lebih dari Google Pixel 6. Lanjut, kalau ngomongin soal performa kamera, yang bisa dibilang performa kamera Google Pixel 6 ini superior banget. Saya udah pernah buat video perbandingannya dengan kamera iPhone 13, di mana performa kamera Pixel 6 ini bisa dibilang lebih bagus ketimbang iPhone 13 di banyak kondisi. Untuk detail komparasinya nanti kalian bisa lihat link yang ada di kanan atas layar ya. Di Pixel 6 ini versi yang biasa, Google ngasih 2 kamera di bagian belakang dengan resolusi 50 megapiksel dan juga 12 megapiksel untuk ultra wide. Minus kamera tele seperti yang ada di Pixel 6 Pro. Kalau kamera depannya sih masih standar ya, dengan 12 megapiksel. Intinya, hasil kamera di Pixel 6 ini bagus, terus gambarnya tajam, dynamic range-nya yang lebar, serta pewarnaan yang bagus berkat computational fotografi ala Google, dan yang paling saya suka adalah kemampuan untuk menghadirkan warna kulit manusia yang paling mendekati aslinya, atau yang dibangga-banggakan Google dengan sebutan real tone. Belum lagi ada fitur dual exposure yang memang udah jadi fitur killer sejak di Google Pixel 4. Di mana kita bisa ngatur shadow dan highlight secara terpisah sehingga bisa ngasilin foto yang lebih pas secara komposisi pencahayaannya. Belum lagi ada fitur Magic Eraser yang juga jadi jualan Google saat perilisan Google Pixel 6 ini kemarin. Untuk hasil dari fitur Magic Eraser menurut saya sih masih oke kalau situasi atau objek yang mau kita hapus ini nggak terlalu rumit. Tapi kalau objeknya udah lumayan rumit sih hasilnya masih cukup kelihatan kasar. Terus ada lagi fitur yang namanya Action Pen dan juga Long Exposure yang dalam teknik fotografi murni ini dibutuhkan beberapa pengaturan tertentu untuk bisa ngasilin foto panning seperti ini. Tapi berkat kemampuan AI dari Google Tensornya, hasil foto seperti ini tuh bisa diambil dengan sederhana aja, layaknya ngambil foto biasa. Lalu kalau ngomongin perekaman video, akhirnya perekaman video di Google Pixel 6 series ini bisa mendekati kestabilan perekaman video di iPhone 13. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilahnya ngerekam video di Android tuh burik lagi ya. Karena hasil perekaman video di Google Pixel 6 ini udah stabil, terus gambarnya tajam, dan juga dynamic range-nya yang cukup luas. 4K 60 fps. Oh, betapa stabilnya.
dan SDR-nya sangat berjalan dengan bagus, kalian bisa lihat ya. Tuh langitnya, pohon-pohon juga terlihat sangat, highlightnya bisa terjaga. Terus kalau kita coba autofocus cepet ya. Ini saya rekam di jam 6 sore, udah mau maghrib gitu, sangat stabil. Dan ini sih udah sangat bisa nyaingin kameranya iPhone sih. Ntar habis ini coba untuk kamera depan. Oh ya, ini bisa langsung diganti ya, 2 kali perekaman. Ini 1 kali, ini 2 kali. Dan kalau kamera depan seperti ini ya, biasa ya, kalau si Google ini nggak bisa disetting untuk si kamera depan, baik frame rate maupun si resolusinya. Dan ya bisa dilihat sama ini, dynamic range sangat oke, sangat bagus. Dimana keren sekali. Ini kualitas video yang sangat berkualitas, dan ini juga dia bisa langsung diganti 1,4 zoom, tapi ini bukan optical ya, digital. Dan seperti ini kualitasnya. Menurut saya sih sangat oke, sangat stabil. Untuk performa gaming saya nggak bahas di video ini karena ya Google Tensor itu levelnya udah sama dengan Snapdragon 888 atau juga kalau di Exynos itu Exynos 2100. Performanya ini ngebut banget. Dan saya yakin untuk pengguna atau pembeli dari si Google Pixel 6 ini, apakah main game di HP mereka? Kayaknya enggak deh. Karena biasanya pembeli atau pengguna dari Google Pixel itu lebih cenderung milih, atau kenapa dia pilih Google Pixel itu adalah dari sisi foto dan juga videonya. Daya tahan baterai juga terbilang oke. Kalau saya cabut chargeran sekitar jam 7 pagi, dipakai seharian, baterai baru akan habis itu nyentuh sekitar 5% di besok paginya, sekitar jam 4. Terus kalau ngomongin UI sih, saya nggak usah bahas banyak-banyak ya. Kalian juga udah pada tahu kalau Pixel 6 ini menggunakan Android 12 yang bahkan udah pernah saya buatin videonya tersendiri tentang Android 12 beberapa kali. Kalau kalian belum tahu atau belum nonton, kalian bisa lihat di playlist video saya aja. Sekarang kita lanjut bahas soal layarnya. Akhirnya Google ninggalin idealisme mereka dengan ngedesain HP dengan ukuran yang mainstream dan besar-besar. Untuk Pixel 6 sendiri menggunakan layar yang tergolong besar di 6,4 inch dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate 90 Hz. Secara spek di atas kertas, mungkin emang ini bukan layar smartphone terbaik yang bisa kita temuin saat ini. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari menurut saya sih udah sangat bagus, terus warna yang dihasilin vibrant, nggak ada isu black rust dan juga kecerahan yang tinggi, jadi masih nyaman dipakai outdoor ketika di bawah sinar matahari. Lanjut, kalau ngomongin bagian luar sih, nggak lepas dari ngomongin desain Google Pixel 6 yang menurut saya Google berani keluar dari desain mereka yang selalu tampil minimalis. Desain dari Google Pixel 6 ini lebih berani dan lebih tampil beda aja. Somehow kalau dilihat dari belakang ini malah kayak Robocop. Desain begini sejauh ini belum ada yang nyamain ya, dan bikin orang bakal tahu nih kalau kita lagi pakai Google Pixel 6. Dan menurut saya desain begini tuh berasa eksklusifnya. Build quality juga berasa solid karena menggunakan ukuran yang besar, jadi bobotnya pun lumayan berat dan bikin overall si Google Pixel 6 ini makin terasa solid aja. Kalau mau komplain sih sebenarnya justru ada di ukurannya yang buat saya ini kerasa besar banget. Sayang aja ya Google nggak nyisain trademark mereka dengan ukuran yang compact. Kalau aja Google Pixel 6 ini ukurannya kayak 6 inch gitu, ini bakal berasa lebih sempurna lagi. Satu lagi yang bikin saya greget pakai Google Pixel 6 ini ada di fingerprint sensornya yang lemot banget untuk kelasan HP flagship. Kalau lagi nggak pakai tempered glass, performa fingerprint scannernya sih lumayan cepet dan akurat ya. Tapi kalau udah dipakai tempered glass, nggak tahu kenapa performa fingerprint readernya nih agak ngaco. Padahal tempered glass yang saya pakai juga bukan tempered glass yang kaleng-kaleng. Banyak yang berharap ini cuma masalah di software aja, dan bisa dibenerin lewat update software nantinya. Oke, segini aja untuk video reviewnya, dan kesimpulannya menurut saya, jujur kehadiran si Google Pixel 6 ini justru lebih saya nantikan ketimbang kehadiran iPhone 13 series kemarin. Apalagi kalau bukan dari desain yang udah berubah total, chipset yang jauh lebih pintar, performanya yang oke, dan juga hasil foto serta video yang jauh lebih bagus dibandingkan seri sebelumnya. Dimana ini jadi mendekatkan gap antara si Google Pixel dengan iPhone, terutama untuk dari performa videonya. Dan ya, udah nggak ada lagi ya istilah perekaman video di
Android itu burik gitu ya. Cuman sayangnya Google Pixel 6 series ini nggak resmi di Indonesia, jadi kalau kalian mau beli si Google Pixel 6 ini harus merogoh kocek lebih dalam, terutama untuk bayar pajak dan juga bayar ongkir dan just tip-nya. Ini lumayan selisihnya. Karena kalau di luaran sana harganya ini sekitar 9 jutaan aja, tapi kalau dengan ongkir, pajak, just tip, dan segala macam, itu kalian bisa dapetin di sekitar 13 juta. Ya, tinggal kalian pikir aja, apakah harga segitu worth it untuk HP ini atau tidak? Kalau menurut saya sih, sangat-sangat worth it. Oke, segini aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.